wah, terjun di dunia pendidikan ini menyenangkan ya gitu. Bertemu para siswa terutama gitu, berdinamika bersama mereka itu menyenangkan. Rasanya kok senang ya jadi guru Iya, itu mendampingi iya, anak-anak gitu, iya. berkembang menjadi lebih baik untuk mereka gitu ya. Iya. Oke, paling pengantar dulu ya, Le. Iya, oke. Baik teman-teman, di konten saya kali ini nih sekarang udah dapet tamu spesial ya. Tamu spesial ini adalah dulu itu ketika saya mengajar di tahun pertama, persis tahun pertama di SMA, salah satu SMA Katolik di Bandung. Saya mengajar dia. Tapi mungkin sekarang saya sebutnya beliau karena udah menjadi seorang guru, teman-teman. Bayangin, istilahnya dulu adalah murid saya sendiri yang sekarang sudah menjadi guru. Tapi mungkin saya sapa dulu ya. Iya, boleh Pak. Halo, ya. Halo Pak. Gimana kabarnya nih? Luar biasa. Oh iya, Luar biasa. banget ya. Kita lagi istilahnya ya tempat makan di sini teman-teman di Bandung ya. Jujur aja saya ke Bandung nih bener-bener antusias banget ya karena memang semata-mata pengen ketemu sama Mas Leo ini ya. Tuh. Pengen tahu gitu ya, pengen lihat langsung. Maksudnya yang dulunya itu potret bayangan saya itu sebagai siswa, sekarang saya pengen ngeliat dia potretnya sebagai guru seperti apa gitu kan. Pasti kan itu menjadi suatu yang bakal berkesan banget buat saya. Iya, betul Pak. Bakal apa ya, sangat ingat terus tuh. Saya bangga banget ya istilahnya. Wah, ternyata ya tadi itu dari murid sekarang jadi guru pasti ada perjalanan atau pergumulan nih. Ya, betul Pak. Sampai bisa sejauh ini, sampai kita istilahnya bisa dikatakan sebagai partner di bidang pendidikan, betul Pak. Betul nggak sih? Iya, betul banget Pak. Oke, mungkin itu aja, tanpa harus bertanya panjang lebar lagi. Kayaknya kalau nonton saya ngomong sendiri juga kayaknya bete. Bete enggak atuh Pak. Jadi langsung aja nih, kita tanya ke Mas Leo. Ya berangkat tadi yang pertama itu. Iya. Yang bikin Leo gitu ya. Kalau mau tahu nama panjangnya adalah Leonardo Johannes Kurniawan. Leonardo Johannes Kurniawan. Iya. Apa yang bikin Leo ini tertarik jadi guru? Boleh cerita? Oke, tertarik jadi guru ya. Kalau bicara kenapa saya bisa tertarik jadi guru itu ceritanya lumayan panjang ya Pak Ragil ya. Lumayan panjang. Selalu ada waktu. Ada waktu ya. Oke, berawal dari waktu saya kuliah sih ya sebetulnya, karena saya kuliah kan jurusan psikologi gitu, dan saya memang tertarik dengan dunia anak dan juga remaja ya Pak. Dan kebetulan waktu semester akhir waktu itu saya ingat waktu semester 7 itu ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu memang mencakup banyak bidang gitu Pak. Ada yang memang bidangnya itu ke perusahaan, terus kemudian juga ada yang ke bidang pendidikan. Itu terbagi lagi yang perusahaan juga ada yang terbagi menjadi asesor, menjadi trainer. Kemudian juga ada yang di bidang pendidikan itu ada yang memang terkhusus untuk PAUD. Kemudian juga ada yang untuk anak remaja itu memang istilahnya dikerucutkan gitu. Nah di situ memang awalnya saya merasa bingung ya Pak ya, bingung sih itu saya harus memilih mata kuliah yang mana ini gitu. Sampai akhirnya saya tanya-tanya ke kakak kelas gitu, dan juga berpikir gitu ya, saya merefleksikan diri gitu sebagai seorang Leo ini memiliki ketertarikan di mana sih? Oke, ya. Saya potong dulu. Iya. Jadi di saat seperti itu, Leo sendiri belum tergambar, belum kebayang bahwa saya mau jadi guru. Iya, Sama sekali belum. Oke, lanjut. Sama sekali belum. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk memilih mata kuliah sertifikasi konselor. Namanya itu mata kuliah sertifikasi konselor. Yang memang konselor ini dikhususkan untuk konselor pendidikan.
bukan untuk di perusahaan atau lagi klinis karena kami masih S1 waktu itu. Jadi memang belum memiliki kewenangan untuk sampai ke klinis, mungkin hanya sampai di bidang pendidikan ataupun perusahaan. Ya, itu di situ saya memilih mata kuliah sertifikasi konselor. Dan di situ memang mata kuliah itu merupakan mata kuliah yang kompleks ya menurut saya, Pak. Jadi bukan hanya sebatas menjadi konselor pendidikan gitu ya, Pak. Kita bukan hanya diajari untuk mendampingi siswa melalui proses konseling, tapi juga bisa dibilang ini paket lengkap gitu. Kita belajar juga untuk memberikan psikoedukasi ataupun training kepada siswa itu seperti apa. Kemudian juga konseling kepada siswa, juga ada beberapa administrasi yang harus kita lakukan saat itu di sekolah. Dan memang ada kerja praktek yang harus kita lakukan juga di sekolah saat itu. Waktu itu kebetulan saat pandemi dan kerja praktek itu kita lakukan secara online. Oke, Gitu. pas pandemi ya. Iya. Oke, terus? Nah, di situ kan memang jadi peran kami adalah sebagai guru BK. Oke. Kebetulan saya waktu itu ditugaskan di salah satu sekolah dasar swasta di Bandung, dan yang saya rasakan selama kerja praktek itu, wah, terjun di dunia pendidikan ini menyenangkan ya gitu. Bertemu para siswa terutama gitu, berdinamika bersama mereka itu menyenangkan. Nah, dari situ mulai terbesit, walaupun memang belum pasti betul-betul ingin jadi guru, itu masih ada kebimbangan gitu ya Pak ya. Iya, Tapi pada akhirnya sih saya terbesit di pikiran itu, rasanya kok senang ya jadi guru Iya, itu mendampingi iya, anak-anak gitu, iya. berkembang menjadi lebih baik untuk mereka gitu ya. Iya. Dan akhirnya sampailah saat pada saya skripsi di semester 8, saya ditawari pekerjaan oleh dosen saya untuk menjadi guru bimbingan konseling di salah satu sekolah swasta di Bandung gitu. Memang waktu itu saya pikir panjang gitu ya. Memang waktu itu ada rencana untuk studi lanjut atau misalnya kerja di perusahaan gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, rasanya belum lengkap kalau misalkan saya studi lanjut tapi belum ada pengalaman sama sekali. Karena apa yang kita pelajari di kuliah itu betul-betul beda ketika kita terjun di lapangan itu. Ya itu, saya rasa saya harus bekerja dulu nih gitu. Walaupun sebentar untuk bekal studi lanjut nanti. Kemudian juga untuk bekerja di perusahaan, pilihan kedua itu. Tapi kok saya rasa itu bukan jiwa saya banget gitu ya. Saya memang lebih senang berdinamika dengan anak-anak, remaja, dan juga terkait dengan bidang pendidikan. Karena waktu itu kan sudah pernah terjun gitu ya. Bagaimana administrasinya juga harus membuat. Ketika itu memang namanya RPP ya. Kalau sekarang kan di kurikulum Merdeka modul gitu ya. Ya, modul ajar. Waktu itu RPP itu udah terbayang gitu apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya saya menjawab dosen saya, ya saya akan coba untuk menjadi guru. Dan akhirnya puji Tuhan setelah melalui beberapa proses saya diterima di salah satu sekolah, ya di sekolah tersebut untuk menjadi guru bimbingan konseling. Oh, jadi ketika pas jadi BK itu belum lulus? Belum lulus, Pak. Karena masih skripsi. Dan betul ditawarkan. Iya, ditawarkan, betul. Terus jadinya ketika itu saya masih di tengah-tengah skripsi sih ya, masih dalam proses pengambilan data untuk skripsi saya mulai pekerjaan jadi guru BK itu. Dan begitu masuk, memang waktu itu kan masih online ya Pak ya. Iya, pembelajaran masih online. Tahun 2021? 2022 waktu itu. Udah 2022. Memang online tapi ada juga yang tatap muka terbatas, masih setengah-setengah ya, hybrid waktu itu. Ada beberapa siswa datang, ada beberapa siswa tetap stay di rumah. Betul. Iya. Akhirnya di situ mulailah tugas saya menjadi guru BK, memanggil anak gitu ya, sebetulnya bukan hanya anak yang bermasalah ya untuk guru BK itu, tapi juga untuk semua ya, diharapkan itu semua anak tuh bisa dipanggil untuk melakukan konseling gitu. Dan di situ saya mulai perjalanan saya, mulai konseling dengan siswa, mulai juga melakukan beberapa administrasi, karena kan 2022 itu memang awal ketika kurikulum Merdeka itu baru akan mulai ya. Ketika waktu itu memulai dengan beberapa workshop gitu ya untuk guru-guru, kemudian juga memulai beberapa tugas karena kami ditugaskan gitu ya untuk membuat modul-modul ajar gitu ya, rencana untuk tahun berikutnya. Saya di situ mulai rasa
jatuh cinta juga ya sebetulnya saya kepada dunia pendidikan ternyata begini ini ya gitu. rasanya Iya, ya, gitu ya. gitu Pak. Kenapa nggak dari dulu sih kebayang kayak gini itu ya? Iya gitu Pak. Baru sekarang banget Mm-mm. nih gitu ya. Iya. Terus akhirnya meyakinkan diri, udah nih, ini Iya. pasti tempat yang tepat buat saya. Iya betul, ya? saya rasa ini pekerjaan yang memang Tuhan siapkan juga untuk saya gitu. Selama saya menanti kesempatan untuk studi lanjut seperti itu Pak. Oke. Jadi intinya sebenarnya step pertama itu pengen sih ingin studi lanjut. Iya betul. Tapi masih tetap berkaitan sama yang psikologi ya. Iya kayak betul. S1 ya. Iya. Setelah studi lanjut lagi nanti kalau udah lulus tetap ingin berkutat di dunia pendidikan, entah mau jadi guru BK gitu ya. Saya rasa saya memang masih pingin untuk terjun di dunia pendidikan. Ya entah itu nanti ketika sudah lulus profesi kemudian studi lanjut lainnya, entah itu terjun menjadi dosen ataupun tetap berkutat di dunia pendidikan, itu masih terbesit di pikiran saya. Saya masih ingin menjadi seorang pendidik. Oke. Sekarang gini Leo kan udah 1 tahun nih menjalani sebagai guru lah. Iya. Entah itu guru BK atau apapun. Dan pasti kan selalu berinteraksi gitu ya. Entah itu sama guru, kepala sekolah, semua warga sekolah lah, termasuk anak-anak. Iya. Dalam 1 tahun itu ada nggak cerita yang menarik? Cerita yang menarik ya? Iya. Yang saya rasakan banyak ya Pak sebetulnya cerita menarik ya. Iya. Tapi yang betul-betul menarik untuk saya itu adalah ketika ini terkait dengan tugas saya ya Pak ya sebagai guru BK gitu ya. Memang tugasnya adalah mendampingi siswa untuk berkembang menjadi lebih baik gitu ya. Yang menarik itu ketika siswa itu percaya kepada gurunya, percaya untuk menceritakan permasalahan mereka gitu. Karena kan memang setiap siswa tidak terlepas dari masalah ya. Iya betul. Itu setiap manusia juga tidak terlepas dari masalah. Dari masalah-masalah yang mereka hadapi gitu ya. Seberat apapun gitu ya. Tapi mereka itu tetap berjuang gitu. Itu yang saya lihat memang daya juang anak-anak tuh walaupun melalui masa pandemi dan lain-lainnya gitu ya. Mereka tuh tetap berjuang untuk memperjuangkan kehidupan ini gitu ya Pak. Dan mereka bisa juga percaya kepada guru BK gitu ya untuk menceritakan permasalahan mereka. Kita mendiskusikan sama-sama gitu ya. Walaupun saya sebagai guru BK bukan semata-mata saya menasehati mereka gitu. Tapi saya sebagai guru BK ya menjadi pendengar, menjadi fasilitator bagi mereka. Saya selalu mengajak mereka berdiskusi bagaimana nih caranya untuk menghadapi permasalahan itu supaya kita setidaknya bisa menghadapi ataupun sukses melewati tantangan itu gitu Pak. Ada lagi nggak tuh? Jangan ada lagi kan tadi banyak lagi. nih. Banyak ya sebetulnya ya. Apalagi tadi kan SD sama SMA ya. Iya betul, kan saya di SD sama SMA. Iya. Pasti ada dong perbedaannya antara dua karakter, dua tingkat ini. Gitu. Iya. Terlebih SD. Iya betul Pak. Iya kan? iya. Terlebih SD nih. Iya. SD kayak dinamikanya pasti bakal fluktuatif. Iya. Ada yang macam-macam lah. Iya betul. Kalau SMA mungkin anak-anaknya udah berani memutuskan sendiri. Iya. Kalau SD kan masih ya gitulah. Iya. Ya. Mas. Gimana tuh? Ada nggak? Dari keunikan masing-masing ini. Nah justru ini sih yang memang menjadi hal yang menarik gitu ya untuk saya gitu. Kebetulan saya ditempatkan di 2 unit gitu langsung di SD dan juga SMA gitu. Awalnya memang saat pertama kali masuk saya ditempatkan di SMA, unit SMA. Tapi memang ada kebutuhan juga di SD. Jadi saya juga ditempatkan di SD, hanya berganti-ganti saja harinya gitu. Awalnya sih justru saya kaget gitu. Walaupun saya waktu kuliah ditempatkan di SD, tapi saya merasa masih pesimis gitu ya saat itu. Saya bisa tidak ya menghadapi anak-anak SD. Karena saat kuliah itu saya kerja praktek itu memang di SD memang kelasnya sudah cukup besar, kelas 5 dan kelas 6. Ya belum pernah dari kelas 1 dari kelas 1 gitu. Wah, saya bisa nggak ya menghadapi anak-anak kecil terutama dari kelas 1, kelas 2 itu kan masih jauh ya karakternya dengan kelas 5 dan 6 gitu. Tapi setelah terjun memang awal-awalnya merasa bagaimana ya, bertanya-tanya dalam diri saya sendiri bagaimana ya caranya untuk pendekatan ke anak itu lebih dekat gitu, terutama ke yang kelas kecil gitu ya. Tapi setelah dijalani itu enjoy banget dan mengikuti aliran di sekolah itu sangat menyenangkan ya untuk saya. Bagaimana saya berinteraksi dan juga
mengalami pendekatan dengan anak itu sungguh menarik. Bagaimana sih cara saya mendekatkan diri dengan anak? Sebetulnya bukan disengaja saya mendekatkan diri, tapi dengan terjun langsung beraktivitas dengan mereka. Iya. Entah itu di kelas ataupun ketika di lapangan, atau sesederhana ini sih Pak sebetulnya. Sesederhana dengan menyapa setiap pagi. Iya. Ya, selamat pagi anak-anak. Ataupun mereka yang menyapa duluan, kita membalas dengan senyuman, dengan sapaan kembali. Iya. Itu yang membuat anak-anak itu merasa percaya kepada kita Iya. sebagai guru. Iya. Itu sih Pak yang pengalaman menarik, justru dengan beradaptasinya kita gitu, menyesuaikan dengan dunia anak-anak gitu Pak. Itu yang di SD ya, atau Iya, di SD. SD sama Itu di SMA juga SD. sama seperti itu. Untuk di SMA itu justru kalau saya berbeda pendekatannya. Oke. Memang saat-saat pertama kan belum terlalu mengenal ya dengan anak-anak ya di SMA itu. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, justru saya mendekatkan diri dengan anak-anak SMA itu. Saya menganggap itu adalah teman-teman saya sendiri. Ya, karena kebetulan usia saya yang masih muda, saya menganggap mereka adalah sebaya saya yang saya ditugaskan sebagai fasilitator dari mereka. Tapi saya menganggap mereka adalah sebaya ataupun adik-adik saya yang memang belum berbeda jauh usianya. Seperti itu sih Pak. Beda Jadi memang pendekatannya berbeda. Iya, berbeda. Dan yang Leo alami ini adalah sesuatu yang benar-benar belum terbayang waktu kuliah. Iya, betul. Belum Dan terbayang itu yang sama bikin sekali. kamu amazed. Ternyata gini ya dunia pendidikan, dunia sekolah itu seperti Iya, ini ya. betul. Yang bikin Leo itu ngerasa wow ya, dinamikanya banyak banget, masalahnya banyak banget. Iya, Apalagi betul. kamu tadi cerita mendengar dari berbagai macam masalah dari anak-anak, ya kan? Dan mereka tetap berjuang. Iya, Secara nggak langsung, mungkin mereka berpikir bahwa mereka berharap bisa belajar dari kita. iya, betul. Padahal Iya. bisa sebaliknya. Justru itu Pak, Betul ya? sebaliknya. Saya juga Saya ngerasain juga kayak gitu. banyak belajar dari siswa. Betul ya Pak ya? Kadang dalam hati tuh, Iya, kamu tuh keren loh gitu. iya, Kamu tuh bisa sejauh ini loh gitu. Iya. Dalam hati, kadang-kadang nggak kita ungkapin ya, kita cuma iya. mendengar aja gitu. Iya, Terus begitu pulang kita sampai rumah, murid gua aja kayak gitu, masa gua begini? iya. Itu sering kali terbesit dalam pikiran Pak. Iya, Itu ya dunia sekolah, dunia pendidikan itu lah yang bikin kita itu ngerasa selalu terus berkembang. iya, betul. Kita nggak akan pernah tertutup dari suatu hal-hal yang sifatnya stagnan, Iya, yang sifatnya repetitif. Pasti akan selalu ada kebuka hal yang baru, Iya. hal yang baru, pembelajaran baru, insight baru, teng. Iya. Setiap hari itu selalu muncul. ada selalu Setuju kan? setiap hari pasti Betul kan? ada. Iya. Nah sekarang kembali lagi ke ini, Leo. Iya. Mungkin Leo juga tahu lah dari berita-berita atau mungkin dari cerita-cerita. Ini kita agak naik ke atas sedikit nih. Tadi kan udah bicara sekolah. Iya. Kita lebih umum lagi nih, secara lebih luas lagi, ngomongin pendidikan secara umum di negara kita terutama. Iya. Permasalahannya kan cukup pelik ya. Baru kemarin saya dengar ada berita guru pinjem uang dari tabungan muridnya. Dengar gak? Sempet denger tapi Iya, nggak iya. tahu jelas. Ya, ada tuh. Nah, kalau saya perhatikan itu kan persoalan nggak cuma sekedar hitam putih ya. Kalau kita telusuri lebih dalam, jangan-jangan ini guru memang kekurangan pendapatan, ya kan? Kekurangan penghasilan, sehingga mentok-mentok dia pinjam dulu deh. Dalam artian itu sesuatu yang sah-sah aja selama siswa dan orang tua oke lah gitu, Iya, iya. silahkan pakai. Tapi sampai suatu saat sulit untuk mengembalikannya. Iya. Nah, dari sini udah dapat representatif sebenarnya gambaran. Bisa dibilang guru Indonesia itu ya masih sulit banget mendapatkan katakan apresiasi, katakan pendapatan yang layak yang sesuai dengan beban pekerjaan yang justru malah mengaruh masa depan suatu bangsa juga dari Iya. ada di pundak dia kan. Betul. Sedangkan tadi dari cerita Leo tetap masih terbesit lah Iya. ya sejauh ini ingin tetap stay bekerja atau mengabdi di Iya. dunia pendidikan. Iya. Apa menurut pendapat Leo nih? Apakah Leo Oke. wah kayaknya dari problematika ini kayaknya nanti kayak berubah nih Pak, ataukah enggak Pak, saya tetap stay Pak, saya mau coba karena saya ingin memperjuangkan hati saya yang sudah stay dan jatuh cinta di dunia ini. Gimana? Oke. Memang zaman sebetulnya berubah ya Pak ya.
kalau dari cerita, Sama minum aja, oh Bu. iya siap Pak. Santai. Daripada haus ya Pak ya. Kalau saya tadi dengar dari cerita Pak Ragil gitu ya, bahkan sampai ada guru yang mungkin pinjam uang dari siswa gitu ya. Saya yakin pasti ada saja di Indonesia gitu ya fenomena ini gitu ya. Tapi sebetulnya gini sih, kalau bicara soal apresiasi gitu ya, yang saya rasa bagaimana kita mengatur kehidupan kita sendiri itu ya, dari apa yang kita dapatkan bagaimana kita bisa mengelolanya. Betul. Gitu ya, mungkin saja, tapi ada juga nggak bisa dipungkiri bahwa ada guru yang memang memiliki kebutuhan itu sangat banyak gitu, entah itu dia punya anak 2 Iya. atau 3 bahkan, sedangkan dia merupakan single parents itu Iya. mungkin situasi yang memang bisa dibilang sulit juga untuk mereka gitu ya Pak ya gitu. Tapi terlepas dari itu, memang kontrol utama ada di dalam diri kita gitu ya Pak. Bagaimana kita mengelola kehidupan kita sendiri gitu. Tapi terlepas dari itu, saya sih berharap gitu ya, dan terus berdoa, mencoba optimis juga gitu ya Pak, bahwa dunia pendidikan harus semakin berkembang gitu ya. Dan saya sih memang berharap juga pemerintah betul-betul melihat pekerjaan guru ini memang bukan pekerjaan yang biasa saja gitu ya Pak, karena memang lebih dari biasa, bahkan bisa bilang luar biasa gitu ya pekerjaan guru itu, karena proses untuk mendidik siswa itu bukan proses yang mudah gitu. Kita tidak hanya melulu mengerjakan administrasi, bukan hanya mengajar, hanya sekadar mengajar gitu ya, tapi kita sebagai pendidik, kita tugasnya untuk mendidik siswa dari yang memang siswa belum bisa tapi menjadi bisa itu ya, dari yang tadinya kurang baik menjadi jauh lebih baik. Nah itu, kalau saya sendiri memang walaupun situasi pendidikan saat ini belum betul-betul meningkat gitu ya, Pak, masih dalam proses untuk peningkatan gitu, saya tetap terbesit untuk terjun di dunia pendidikan, walaupun entah itu menjadi dosen ataupun jadi guru, itu tetap saya ingin gitu ya, sedikit saja saya tetap berada di dunia pendidikan gitu, karena saya optimis suatu hari nanti pendidikan akan harus terus maju dan harus terus berkembang jauh lebih baik daripada sekarang. Apa yang bikin kamu sebegitu yakin? Sebegitu yakin ya, kalau saya lihat saat ini kan kurikulum juga terus dikembangkan ya Pak ya, kurikulum Merdeka ini, dan memang saya lihat perbedaannya cukup banyak juga ya dibandingkan kurikulum sebelumnya. Dan juga saat ini pendidikan kan sudah banyak mengedepankan juga kepada teknologi itu ya. Yang saya lihat itu pendidikan dinamis. Jadi saya yakin di masa-masa ke depan juga kita akan harus terus dinamis. Seperti itu juga. Pemerintah pasti akan juga melihat gitu. Walaupun memang kita tidak tahu ya kapannya itu. Tapi saya yakin pasti kita juga akan terus berdinamika dan juga berkembang menjadi lebih baik. Sekarang gini Leo, yang saya dapat informasi ya, Leo kan ini termasuk generasi Z sebenarnya, betul kan? Betul. Lahir tahun 2000-an. 2000, iya. Tahun 2000-an udah jadi guru, keren banget. Nah, kalau dari data Leo, kalau kita mau cari tahu minat generasi Z buat jadi guru itu kecil ya, jujur aja. Iya. Sedangkan ketika kita pengen lihat nih kebutuhan guru dalam 1-2 tahun ke depan itu semakin meningkat. Kenapa? Karena sekarang guru-guru itu dominan adalah guru-guru generasi X gitu ya. Sebelum saya kan gaya ya, milenial. Ada generasi X dan sebagian lagi di boomer. Dan itu kebanyakan sekarang posisinya di guru yang menjelang pensiun lah ya. Iya, betul. Jadi dalam beberapa kurun waktu ke depan nih, 5 tahun ke depan, itu yang bakal pensiun banyak banget. Banyak banget. Sementara, jadi itu pensiun banyak, mau nggak mau demand-nya tinggi dong, demand buat jadi guru. Iya, pasti. Sementara supply, generasi Z yang minatnya, ini kan yang baru lulus kan rata-rata generasi Z nih. Iya, dari tahun ini ke depan. Betul. Minatnya kecil, dan dikhawatirkan, bahkan kemarin sempat ada hitung-hitungan dari Kemdikbudristek mengatakan bahwa dalam 1-2 tahun ke depan itu udah angkanya sudah jutaan. 1 jutaan, 2 jutaan menikah setahun. Bahkan kalau nggak salah sampai 2006, dikoreksi aja nanti kalau salah ya, kemarin sampai 2006 itu sekitar 4 juta defisit nih. Kalau seandainya tren seperti ini tetap berlanjut tuh. Jujur saya seneng banget ya, karena Leo generasi Z, tapi tetap pengen punya minat menjadi seorang guru. Kemarin juga menjadi seorang, terus nanti juga mau lanjut
profesi dan juga ingin mengarah ke sana juga. Meskipun masih belum yakin mau jadi Iya. guru atau enggak. Betul, Kita betul. lihat nanti ya. Iya. Tapi setidaknya masih di dunia pendidikan. Iya, pendidikan. Ya, ada ketertarikan dan jatuh cinta itu di dunia pendidikan. Mm-mm. Ini gimana menurut Leo nih kondisi seperti ini? Apakah ini wajar? Ataukah menurut Leo, wah ini nggak bisa nih? Ini harus ada trigger buat teman-teman generasi Z yang di sana Iya, iya. supaya ada ketertarikan masuk ke dunia pendidikan gitu ya. At least masuk ke dunia pendidikan deh. Iya, Entah iya. itu mau jadi guru atau apa gitu ya. Iya, iya. Gimana ya? Oke, kalau bicara soal defisit guru yang mungkin nanti akan terjadi gitu ya, memang agak mengkhawatirkan ya Pak ya kalau saya dengar juga gitu ya. Yang saya rasa sih memang perlu ada pembaharuan gitu ya, dan juga tadi yang betul Pak Ragil katakan perlu ada trigger gitu ya untuk generasi-generasi saat ini. Bagaimana caranya untuk tertarik menjadi guru gitu ya. Memang kalau saya lihat gitu ya, dari lingkungan saya sendiri gitu ya Pak, memang banyak itu yang tertarik di perusahaan, bekerja itu di perusahaan gitu. Memang banyak, sangat-sangat sedikit gitu ya memang ingin menjadi guru gitu. Tapi yang mungkin ini sedikit testimoni gitu ya Pak ya untuk teman-teman yang menonton gitu ya. Jadi guru itu sungguh menyenangkan teman-teman. Ya, itu sangat menyenangkan gitu. Saya memang basicnya sendiri saya bukan orang pendidikan. Ya, bukan kuliah di yang memang khusus pendidikan, tapi saya kuliah di jurusan psikologi yang memang jatuh cinta dengan dunia pendidikan. Dan yang awalnya tadi saya ragu gitu ya untuk terjun di dunia pendidikan, setelah terjun ternyata menyenangkan nih bekerja di bidang pendidikan itu gitu. Ya, kalau nanti teman-teman di sini yang menonton gitu ya, emang menyenangkannya tuh menyenangkan apa sih gitu ya? Memang kita namanya bekerja gitu ya pasti ada tantangan, ada suka duka gitu ya. Tapi yang begitu menyentuh saya ketika menjadi seorang guru terutama gitu adalah melihat ketika siswa kita itu berkembang ya Pak. Ada progres gitu. Sesedikit apapun progresnya ya step by step, tapi mereka menunjukkan perubahan itu. Justru itu yang membuat saya sebagai seorang guru gitu melihat, wah, puas. Siswa ini bisa berkembang ya ternyata gitu. Kita tidak pesimis melihat mereka, tapi kita optimis melihat mereka bahwa mereka itu bisa berkembang. Dan di situ terlihat bahwa ada juga kontribusi kita di dalam perkembangan itu. Ada suatu kepuasan tersendiri, betul yang tadi Pak Ragil katakan gitu ya. Terutama misalnya ketika siswa itu mengatakan gitu, Pak, terima kasih ya, saya terbantu dengan Bapak. Nah di situ yang memang tidak bisa dibayarkan gitu oleh uang sebesar apapun gitu. Ketika kita mendapat uang sebesar apapun itu, memang kita merasa senang, tapi kesenangan itu tuh tidak abadi, tidak selamanya. Tapi ketika kita mendengar kata terima kasih sesederhana itu ya Pak, dari siswa kita sendiri, tapi ada kepuasan batin tersendiri untuk saya gitu Pak. Ya ini mungkin testimoni ya Pak untuk teman-teman. Saya juga setuju banget sih. Sederhananya gini deh, kayak kemarin ada siswa saya, kan saya ngajar SMP. SMP ya Pak. Ini sharing aja ya, tektokan aja ya. Jadi ngajar SMP tahun 2017-18 gitu ya. Siswa saya kan waktu itu di SMP, sekarang kan bukan sekarang ya, terus 3 tahun terakhir di SMA. Nah, terus waktu kelas 7 dia bilang, saya pernah nanya waktu pas lagi perkenalan kelas 7, cita-citanya apa? Saya mau jadi dokter. Lantang banget dia bilang. Saya mau jadi dokter. Oh, jadi dokter. Iya. Oh, mau jadi dokter di mana? Saya mau kuliah nanti di UI. Baru kemarin saya dengar info dia dokter di UI. Masuk ya Pak ya? Masuk SMP UI itu ya. Iya. Itu benar-benar suatu perasaan yang saya langsung inget, iya nih anak dulu pernah ngomong. Iya. Mau jadi dokter di UI. Dan sekarang jadi kenyataan. Dia masuk betul ya Pak ya? Itu perasaan yang wah. Iya, lebih dari senang ya Pak ya? Lebih dari sekedar kita terima gaji ya. Iya, betul. Gaji cair gitu ya. Iya. Kalau gaji cair, oke, gaji cair gitu. Ini diatur nih buat sebulan ke depan. Ya mendata kebutuhan gitu ya Pak. Tapi kalau perasaan ini kan langsung, wow. Ya anak dulu bilang ke saya gitu. Kayak ngerasa jadi guru itu
saya jadi ingat kata-kata Mother Teresa. Saya nggak tahu persis kata kalimatnya ya, tapi Gambarannya gitu ya Pak ya? nah, gambarannya intinya gini, Mother Teresa itu bilang kita tuh nggak bisa fokus sama melakukan hal yang besar ya, jadi melakukan hal yang kecil-kecil aja gitu. Iya betul. Tapi tetap bisa berdampak besar. Iya, berdampak Menurut saya besar. menjadi guru itu seperti itu, Betul, saya setuju Pak. ya kan? Setuju. Memang terkesan buat orang di luar sana kayak simple ya, mau ngajar gitu aja. Tapi Iya. itu kayak kita beranggapan kita sedang menanam sesuatu Betul, pada si diri anak ini. betul. Kita nggak tahu ya kata-kata apa yang bisa memotivasi dia ketika dia waktu SMP, sehingga dia berkembang sambil seiringnya berkembang dan sekarang impiannya terwujud. Iya. Gitu, salah satu impiannya terwujud menjadi dokter di Universitas Indonesia, Indonesia ya Pak. ya kan? Itulah yang bikin saya itu sama ya seperti dengar ceritain sama Leon. Iya. Amazed banget Iya. gitu ya, bangga ke dia, bangga juga ke diri sendiri. Iya, betul. Tanpa kita sadari Iya. gitu ya, kadang-kadang sampai bengong begini terus mata berkaca-kaca. Iya. Kok bisa ya gitu. Iya. Saya ngajarin anak bisa jadi sesukses itu. Iya, betul. Oh iya. Iya. Sesederhana itu ya Pak sebetulnya ya. Iya. Ya bener gitu banget ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan cerita kita seperti ini ya Leo, Iya. ini bisa memantik teman-teman juga di luar sana ya. Mungkin masih galau nih untuk Iya. terjun ke dunia kerja seperti apa. Kayak mungkin pendidikan ke depan terutama di Indonesia pasti juga akan bertransformasi. Iya. Karena kalau saya perhatikan semenjak eranya Mas Menteri ini, Iya, Mas Nadiem ya. itu banyak banget paradigma yang berubah, yang shifting ya mungkin sebenarnya ada pro dan kontra ya, terutama Iya, di daerah pasti ini akan selalu ada pro dan pasti kontra, selalu. iya. Namanya juga kebijakan. Betul. Tapi yang saya coba pahami di sini adalah saya kan mengajar dari 2014 itu udah ngalamin namanya kurikulum KTSP namanya. Iya, kata SP, betul. Kurikulum 2013. Sekarang masuk ke Merdeka. jadi 3 kurikulum lah. Iya, 3 kurikulum. Terus saya baru kali ini alami namanya perubahan kurikulum yang sifatnya itu prinsipil banget. Saya nggak bilang setiap saya nggak bilang kurikulum semua itu lebih rendah, lebih kurang gitu ya, Betul. atau mana yang lebih baik, bukan. Iya. Menurut saya itu kurikulum di setiap eranya ya itulah kurikulum yang terbaik, Iya, betul. ya kan? Karena selalu menyesuaikan dengan perubahan Perkembangan zaman ya Pak. nanti kayak gimana. Tapi yang mau saya tekankan di sini kurikulum Merdeka ini perubahan secara prinsip, paradigma gitu. Nah inilah yang menjadi sesuatu yang sebenarnya sensitif ya. Dalam artian mudah sekali terdistorsi Iya, dari pusat iya. ke daerah. Saya senang banget Leo bisa ngomong panjang lebar kayak gini sama Iya. Leo udah ceritain 1 tahun selama mengajar. Iya. Ya. Meskipun setelah 1 tahun ini ya tadi sempat cerita resign dan ingin melanjutkan studi profesi dulu ke psikologi, yang mudah-mudahan dengan Leo studi ini makin menguatkan lagi, menjangkarkan lebih dalam lagi bahwa Leo itu semakin kuat pendiriannya di dunia pendidikan. Itu ya, entah mau jadi apapun itu yang penting tetap berdampak di situ. Iya, betul. Ya kan? Iya, Pak. Setuju nggak? Karena setuju. Majunya suatu bangsa ujung tombaknya di sini. Iya. Justru di generasi sekarang juga ya Pak ya, terutama. Iya. Ujung tombaknya di sini. Dan besar harapan saya Leo ya sebagai generasi Z dan teman-teman yang generasi Z luar sana yang udah mulai ini berangsur-angsur lulus kuliah gitu ya. Bisalah kita join sama-sama. Iya, betul. Yang mau kerja apa maksudnya selalu ada kekhawatiran sih. Iya, pasti. Termasuk kemarin ya di generasi milenial kalau saya ditanya mau kerja apa, trennya itu kebanyakan startup ya Pak. Itu tuh generasi saya. Iya. Dan banyak juga teman-teman saya yang masuk ke startup. Salah satunya juga startup edutech juga ada. Iya. Dan sampai akhirnya kemarin setelah pandemi layoff dan kena PHK. Biasanya takjub banget Leo yang awalnya bukan basic pendidikan. Iya. Karena pasti masing-masing juga ada pilihan ya Pak ya. Iya. Saya juga sempat punya pergumulan gitu ya. Aduh nih nanti gue gaji berapa gitu. Iya. Aduh nanti gue pensiun gimana gitu. Iya betul. Pasti akan ada kekhawatiran setiap kita bekerja itu. Ya gitulah. Jadi mudah-mudahan memantik generasi Z
atau generasi sebelumnya untuk bisa Betul. terjun di pendidikan. Iya. Setuju Leo? Setuju Pak, jangan ragu untuk terjun jadi guru teman-teman. Iya. Iya. Keren banget. Oke, paling gitu aja. Iya. Atau ada lagi yang mau diceritain sama Leo, bebas terserah. Apa ya? Ya kalau teman-teman ragu gitu ya nanti saat menonton ini terjunlah terlebih dahulu ya Pak ya. Setelah Gitu. terjun Iya. baru akan merasakan gitu ya betapa memang menyenangkannya gitu terjun di dunia pendidikan. Tapi memang ketika kita terjun di dunia pendidikan bukan hanya melulu yang menyenangkan pastinya. Pasti juga ada dukanya, ada pergumulan yang akan kita lewati juga. Tapi percayalah ketika kita terjun dan juga mendampingi siswa Dengan sepenuh hati. ya dengan sepenuh hati itu pasti kita akan ada kepuasan batin yang tadi saya katakan juga. Itu Pak. Puasa batin itu emang benar. Iya. Bisa dibayar dengan apapun. Iya betul. Betul. Oke, gitu aja. Terima kasih. Yang banget. Oke, terima kasih. Oke, dadah teman-teman. Mas Leo. Iya.